Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Khairunisa. Jadi di video kali ini saya ingin membahas tentang hal yang penting yang ada di dalam proses tumbuh kembang seorang anak, yaitu keterlambatan dalam berbicara atau yang sering disebut juga dengan speech delay. Jadi kali ini saya ingin membahas tentang apa sih itu speech delay dan bagaimana cara mengatasinya dan apa saja dampak-dampaknya serta bagaimana cara orang tua dalam mengatasinya. Yaudah, gak pakai lama, langsung aja yuk kita mulai. Nah, jadi teman-teman, yang pertama-tama mari kita pahami dulu apa sih itu speech delay. Nah, jadi speech delay adalah kondisi ketika kemampuan berbicara anak tidak sesuai dengan tahapan usianya. Misalnya, anak yang berusia 18 bulan seharusnya sudah bisa memahami sekitar 20 kata. Sedangkan anak yang berusia 2 tahun seharusnya sudah bisa merangkai 2 kata sederhana. Misalnya, mau makan, atau mau susu, atau mau minum. Nah, jika tahapan-tahapan tersebut belum tercapai, kemungkinan besar sang anak mengalami keterlambatan bicara atau yang disebut juga dengan speech delay. Selanjutnya, saya memiliki contoh kasus nyata. Jadi mari kita lihat saja selanjutnya ya guys. Baik teman-teman, jadi langsung saja kita masuk ke contoh kasusnya. Jadi di sini ada anak yang berusia 3 tahun yang bernama Abizar. Nah, Abizar ini dia hanya mampu mengucapkan kata da untuk bunda dan ya untuk ayah dan mam untuk makan. Nah, sedangkan kata-kata yang Abizar sebutkan itu juga artikulasinya tidak jelas. Jadi orang-orang di sekitarnya pun tidak memahami apa yang dia inginkan ataupun yang dia ucapkan. Maka dari itu ketika orang-orang di sekitarnya tidak paham dengan apa yang dia inginkan, Abizar pun hanya bisa menangis. Nah, di sini sudah jelas berarti Abizar itu mengalami keterlambatan berbicara atau yang disebut juga dengan speech delay. Karena apa? Karena yang tadi yang saya sebutkan, anak yang berusia 2 tahun itu seharusnya sudah bisa merangkai 2 kata sederhana, yaitu misalkan dia mau makan, dia menyebutkan mau makan atau mau minum gitu. Jadi orang-orang di sekitarnya pun juga bakalan gak bingung kan jika keinginan-keinginan yang dia sampaikan itu jelas, sedangkan si Abizar ini masih belum jelas teman-teman. Jadi seperti itu. Nah, ternyata setelah diperhatikan lagi, si Abizar itu hanya di rumah terus dan jarang bersosialisasi dengan teman sebayanya dan dengan lingkungan sekitarnya. Kenapa seperti itu? Karena orang tuanya Abizar ini terlalu sibuk bekerja. Jadi Abizar hanya di rumah dan nonton televisi saja tanpa pengawasan orang tua. Jadi Abizar sudah tidak berinteraksi dengan orang lain, dia juga jarang bercerita dengan orang tuanya dan jarang bermain dengan orang tuanya. Jadi dia sehari-hari hanya menonton TV dan menonton YouTube tanpa pengawasan orang tua juga. Maka dari itu Abizar pun mungkin dari situlah mungkin faktor besar Abizar mengalami keterlambatan berbicara atau speech delay ya. Nah, kemudian si Abizar ini juga terlalu sering mendengarkan berbagai macam bahasa. Kenapa seperti itu? Karena di YouTube dia itu mendengarkannya bahasa Inggris ya teman-teman. Jadi dia dengerin lagu-lagu bahasa Inggris di YouTube-nya. Sedangkan orang tuanya itu ketika berbicara di dalam keluarganya itu kadang suka menggunakan bahasa Bugis. Sedangkan ketika orang tuanya berbicara kepada Abizar menggunakan bahasa Indonesia. Maka dari itu juga merupakan salah satu faktor kenapa Abizar menjadi bingung ya dengan sebenarnya bahasa dia yang mana gitu. Maka dari itu jadinya itu merupakan faktor penyebab keterlambatan mengapa Abizar mengalami keterlambatan berbicara atau yang disebut juga dengan speech delay. Baik teman-teman, jadi yang selanjutnya apa saja sih dampak-dampak yang dialami oleh anak yang mengalami keterlambatan berbicara atau yang disebut juga dengan speech delay. Jadi langsung saja kita bahas ya guys. Jadi yang pertama, prestasi akademik yang buruk. Nah, ini adalah contoh pertama dampak dari anak yang mengalami gangguan keterlambatan berbicara. Kenapa seperti itu? Karena
kemampuan berbicara, membaca, dan menulis adalah hal yang mendasar ketika anak mulai memasuki dunia sekolah. Sedangkan jika anak yang mengalami keterlambatan berbicara mengikuti pembelajaran, pasti anak tersebut akan kesulitan untuk memahami perkataan gurunya, untuk memahami perkataan teman-temannya, kemudian untuk menjawab pertanyaan gurunya, dan juga untuk berdiskusi di kelas. Nah, maka dari itu komunikasi itu sangat penting, dan anak yang speech delay ini juga akan sangat berdampak ya dengan prestasi akademiknya. Yang kedua, sulit bersosialisasi. Kenapa seperti itu? Karena anak yang mengalami gangguan keterlambatan berbicara atau yang disebut juga dengan speech delay akan kesulitan ya untuk berkomunikasi dengan temannya, seperti yang tadi nomor pertama ya, kesulitan berkomunikasi ya. Jadi sang anak pun juga ketika dia tidak dapat mengungkapkan apa yang ingin dia sampaikan kepada temannya, dan temannya juga tidak memahami apa yang dia katakan, dan dia juga tidak memahami apa yang temannya katakan, lama-kelamaan antara dia yang dijauhi oleh temannya karena merasa temannya itu mungkin merasa kayak nggak jelas nih anak, kayak gitu kan ya. Mungkin kayak kita aja kalau kita temenan sama orang yang nggak bisa diajak ngobrol kan, kita juga lama-lama menjauh ya. Nah, sama ya seperti itu. Nah, terus juga bisa saja sang anaknya sendiri yang menarik diri dari orang-orang di sekitarnya karena merasa tidak percaya diri. Maka dari itu dia akan memilih untuk menarik diri dari lingkungan dan akan di rumah saja, seperti Abizar tadi. Dia akan di rumah saja menonton TV atau menonton YouTube. Seperti itu ya teman-teman. Yang ketiga. Nah, dampak ketiga dari keterlambatan berbicara pada anak yaitu akan membuat anak menjadi pasif. Mengapa demikian? Karena anak yang mengalami keterlambatan berbicara atau speech delay akan kesulitan mengungkapkan apa yang dia inginkan, apa yang dia ingin sampaikan kepada orang lain, dan orang lain pun juga akan kebingungan dengan apa yang dia sampaikan dan apa yang dia inginkan. Maka dari itu, hal yang ditakutkan adalah anak akan menjadi pendiam, jarang bercerita, dan dapat mengganggu psikologi mereka. Baik, sekarang kita sudah sampai di topik yang terakhir, yaitu bagaimana sih upaya orang tua untuk menangani seorang anak yang speech delay. Jadi, mari langsung saja kita bahas ya teman-teman. Hal yang pertama yang harus kita lakukan untuk menangani anak yang mengalami keterlambatan berbicara atau yang disebut juga dengan speech delay adalah orang tua harus mengajak anak berbicara dengan hal-hal yang disukai oleh si anak. Misalkan si anak suka dengan kartun Upin dan Ipin. Nah, maka dari itu kita ajaklah anak bercerita gitu tentang Upin Ipin. Kita ajak berbicara terus tentang Upin Ipin itu, dan kita kalau bisa sekalian aja ajak nonton bareng juga sambil bercerita tentang si Upin Ipin itu. Nah, jangan misalkan si anaknya sukanya Upin dan Ipin, kita malah ngajakinnya nonton Boboiboy gitu. Kan nanti anaknya jadinya nggak semangat untuk berbicara, untuk bercerita gitu. Kayak kita aja, kalau kita ngobrol pasti kan kita lebih suka dengan hal-hal yang kita sukai kan. Kalau misalkan hal yang kita nggak sukai, pasti kita jadinya nggak semangat gitu mau berbicara. Sedangkan kalau misalkan kita bercerita tentang hal-hal yang kita sukai, pastinya kita akan menjadi lebih semangat. Nah, sama halnya juga dengan sang anak, seperti itu ya teman-teman. Yang kedua, nah jadi upaya yang dilakukan oleh orang tua untuk menangani speech delay pada anak yang kedua adalah orang tua harus tetap menjawab pertanyaan-pertanyaan anak, walaupun mungkin bagi kita sepele, tapi kita sebagai orang tua itu harus tetap menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Mengapa demikian? Karena memang sudah ciri khasnya seorang anak usia dini itu memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Jadi kita sebagai orang tua memang sudah seharusnya menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka dengan penuh kesabaran dan kasih sayang. Selain hal tersebut memperbanyak kosakata sang anak, hal tersebut juga dapat meningkatkan kedekatan hubungan antara anak dan orang tua. Yang ketiga adalah
orang tua harus memberikan mainan yang edukatif dan tontonan yang interaktif. Nah, hal-hal tersebut juga harus dalam pengawasan orang tua ya teman-teman. Nah, contohnya jika yang mainan edukatif itu meronce. Nah, kenapa meronce? Karena meronce dapat meningkatkan fokus anak dan meningkatkan perkembangan kognitif anak. Kemudian untuk tontonan yang interaktif, kalian bisa menonton YouTube bersama, dan hal tersebut juga harus didampingi oleh orang tua ya teman-teman. Nah, salah satu contoh channel yang ramah untuk perkembangan kognitif anak adalah channel Kinderflix. Nah, channel Kinderflix ini merupakan channel yang interaktif dan mengasah perkembangan kognitif anak juga ya teman-teman. Maka dari itu alangkah bagusnya kita memilih channel-channel yang tepat untuk anak kita tonton, dan pokoknya harus selalu dalam pengawasan orang tua. Nah, kenapa dari tadi saya bilang perkembangan kognitif? Karena perkembangan kognitif itu juga berkaitan dengan perkembangan berbicara anak. Jika perkembangan kognitifnya bagus, maka perkembangan berbicaranya pun ikutan bagus juga teman-teman. Jadi teman-teman, kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembahasan kali ini adalah ternyata banyak faktor-faktor yang dapat menyebabkan keterlambatan berbicara pada anak atau yang disebut juga dengan speech delay. Dan salah satu faktor yang sering kita jumpai di lapangan adalah faktor kurangnya peran orang tua dalam perkembangan anak. Ya. Karena orang tua yang sibuk bekerja dan tidak sempat menstimulasi anak untuk bercerita, untuk berbicara, jadi dapat menyebabkan anak-anak tersebut menjadi speech delay. Kemudian yang kedua juga adalah faktor teknologi. Dan kebanyakan dari anak, kadang orang tuanya itu mungkin entah sibuk atau mungkin emang orang tuanya juga malas berbicara dengan anak, malas menanggapi. Jadinya anak pun hanya menonton TV ataupun menonton YouTube gitu, tanpa dampingan dari orang tua, dan hal tersebut juga tidak baik untuk proses tumbuh kembang anak. Nah, maka dari itu dapat disimpulkan bahwa peran orang tua sangatlah penting untuk proses perkembangan bahasa anak. Karena dengan orang tua menstimulasi anak menggunakan metode bernyanyi, bercerita, ataupun menggunakan mainan edukatif dan tontonan yang interaktif, hal-hal tersebut dapat meningkatkan kemampuan berbicara anak. Nah, sedangkan jika orang tua tidak pernah menstimulasi anak ataupun tidak pernah mengajak anak berbicara dan bercerita, dan orang tuanya hanya sibuk bekerja, maka sang anak pun akan mengalami dampak-dampak negatif dari hal tersebut. Contohnya seperti yang tadi, sang anak bisa saja mengalami penurunan prestasi akademik, kemudian sang anak juga menjadi sulit bersosialisasi, dan sang anak pun yang lebih parahnya lagi bisa menjadi anak yang pasif. Nah, jadi seperti itu saja ya teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton dan menyimak sampai habis video ini. Mohon maaf bila saya ada salah kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time guys. Bye-bye.